Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Elsa Wahyuni Fernanda, Erni Yusnita, Sri Wijayanti, dan Tri Febrianti Putri akan memaparkan RPP SMA KD 3.10 Pencemaran dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Nita. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Identitas, Satuan Pendidikan SMA, Mata Pelajaran Biologi, kelas 10 semester genap, materi pokok pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup, alokasi waktu 3 × 45 menit atau 1 kali pertemuan. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi 3, memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. C. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar, kami menggunakan 3.10 yaitu menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan-perubahan tersebut bagi kehidupan. Untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.10.1 menjelaskan pengertian pencemaran air, tanah, udara, dan suara. 3.10.2 mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran air, tanah, suara, dan udara. 3.10.3 menganalisis kasus pencemaran lingkungan air, tanah, suara, dan udara dengan penyebab terjadinya, cara mencegah, dan cara menanggulangi. 3.10.4 menyimpulkan kasus pencemaran lingkungan air, tanah, suara, dan udara dengan penyebab terjadinya, cara mencegah, dan cara menanggulangi. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik dapat menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan serta terampil merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Selanjutnya, materi pembelajaran terdiri dari materi faktual dan konseptual. Materi konseptual mengenai perubahan lingkungan terdiri dari kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, pelestarian lingkungan, adaptasi dan mitigasi. Lalu materi limbah dan daur ulang yang terdiri dari jenis-jenis limbah, proses daur ulang, dan 3R. Prinsipnya yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung B3. Pencemaran dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. F. Pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Metodenya yaitu ceramah, diskusi, dan observasi. Pendekatan saintifik, model problem based learning. G. Media atau alat pembelajaran. Media berupa PPT, video pencemaran lingkungan, dan LKPD. Alatnya laptop, papan tulis, spidol, dan proyektor. Sumber belajar, buku biologi SMA kelas 10. Langkah-langkah pembelajaran. Pendahuluan, memberikan salam, menyapa, berdoa, dan memulai kegiatan dan mengisikan kelas. Guru memotivasi dan memberi apresiasi dengan memberi pertanyaan yang berkaitan dengan topik atau subtopik pencemaran lingkungan. Memberikan acuan kegiatan pembelajaran yang akan dibahas, yaitu perubahan keseimbangan lingkungan. Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan mengidentifikasi indikator pembelajaran. Langkah pembelajaran yang selanjutnya adalah inti pembelajaran.
Diperlihatkan gambar, foto, video, dan slide PPT tentang kerusakan lingkungan. Memberikan stimulus. Guru menanyakan kepada siswa apa yang kalian pikirkan tentang foto, gambar, atau video tersebut. Kemudian mengidentifikasi masalah. Guru membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait pencemaran lingkungan. Mengumpulkan data. Guru membentuk siswa menjadi 8 kelompok. Guru membagikan LKS tentang pencemaran air, udara, tanah, dan suara kepada setiap kelompok. Siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang terdapat di LKS dan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang disajikan. Mengolah data. Siswa menuliskan hasil diskusi di dalam LKS. Memverifikasi. Siswa mengkomunikasikan hasil kegiatan LKS di depan kelas dan dibimbing oleh guru. Selanjutnya penutup. Melakukan umpan balik, refleksi, dan review mengenai materi yang telah dikembangkan. Siswa menjawab pertanyaan atau kuis dan mengumpulkan hasil aktivitas belajarnya. Guru memberikan penghargaan pada individu atau kelompok peserta didik yang berkinerja baik dan memberikan penugasan untuk mempelajari materi pertemuan berikutnya serta mengucapkan salam penutup. Penilaian pembelajaran. Pertama, teknik penilaian yaitu penilaian kompetensi pengetahuan dan penilaian kompetensi keterampilan. Kedua, instrumen penilaian, dan ketiga, pembelajaran remedial dan pengayaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3 Indralaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.